Iya. Terima kasih banyak. Makasih banget. Iya. Masih muda, jadi saya panggil Bung Nelson aja ya. Nelson juga boleh. Oh, Nelson. Iya. Bung aja lah. Bung Nelson, selamat datang di Indonesia. Terima kasih juga, for having me di sini ya. Baik. Saya dengar Anda tinggal di Amerika ya? Iya, di kota Bethlehem, Pennsylvania. Pekerjaan Anda sebenarnya apa ini? Saya jadi profesor di Lehigh University. Profesor? Iya, sudah. Semudah ini? Terima kasih. Tunggu. Kita cek. Soalnya sekarang banyak ijazah palsu beredar. Benar juga. Banyak gelar-gelar yang kemudian kita ragukan. Anda profesor beneran? Beneran kebetulan. Kebetulan beneran ya? Iya, kebetulan beneran. Iya. 12 tahun di Lehigh sih. Oh, tunggu dulu, Anda umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 37. Tunggu dulu, 37 sudah profesor? 37 tahun ya, benar. Jadi sebelum profesor, Anda doktor? Iya, S3-nya di Wisconsin. Umur berapa dapat doktor? 25 kebetulan. Berapa lama Anda sebenarnya sudah tinggal di Amerika? Saya pergi ke Amerika waktu umur 17, waktu pendidikan S1, setelah selesai dari SD sampai SMA di Sutomo 1 Medan ya. Jadi waktu S1 umur berapa? Waktu itu umur 20. Iya. 20, saya baru tamat STM. Saya dengar Anda punya penemuan ilmiah dan sudah dipatenkan. Betul? Benar. Dalam studi ilmiah itu biasanya terdapat dua hal yang penting ya, yaitu publikasi di jurnal internasional dan juga kadang-kadang juga soal paten. Itu ada dua hal yang agak berbeda. Okay. Kalau jurnal ilmiah itu lebih kayak mengenai soal hal-hal yang merupakan penemuan pertama gitu di dunia ini ya. Dan juga paten-paten itu biasanya lebih fokusnya pada inovasi yang untuk aplikasi kepada semoga untuk adalah aplikasi di industri gitu. Ya, jadi dua-duanya ada. Saya kembali mau tanya soal paten. Jadi penemuan ilmiah atau inovasi yang Anda lakukan, apa yang membuat Anda merasa bahwa itu layak dipatenkan? Bidang kita itu ada dua yang dapat saya katakan secara garis besarnya. Yang satu itu adalah teknologi semiconductor yang dipakai untuk membuat LED teknologi. Lampu-lampu LED yang kita kenal itu? LED teknologi yaitu lampu-lampu yang menggantikan bola lampu yang biasanya kurang efisien ya. Ya. Bidang kedua itu adalah membuat semiconductor yang untuk sebagai laser yang dipakai untuk komunikasi fiber optik. Saya akan tanyakan lebih lanjut, tapi saya ingin tahu umur berapa sebenarnya Anda ke Amerika waktu itu ya? 17. Oh, 17 itu tadi? Iya. Dari Medan? Dari Medan. Tembak langsung ke Amerika? Iya. Nggak kaget-kaget itu ya? Orang-orang Batak biasa ke Jakarta aja udah kaget-kaget itu. Tidak kaget, karena memang saya sejak kecil tuh sudah tahu sih bahwa memang tujuan saya itu adalah ke Amerika Serikat untuk menjadi profesor ya. Tunggu dulu, waktu kecil sudah cita-cita jadi profesor? Iya, waktu sekitar umur ya mungkin 6 atau 7 lah. Kok bisa? Di keluarga kita tuh memang ada beberapa paman saya tuh memang juga profesor dan juga mendapat S3 di luar negeri waktu dulu ya, zaman-zaman dulu sudah tahun 70-an. Dan waktu sekitar umur 6-7 itu saya diekspos kepada apa yang disebut sebagai profesor gitu. Dan kemudian tuh kayaknya merupakan pekerjaan yang sangat bagus ya kayaknya ya. Jadi ngajar di universitas. Walaupun masih kecil dengar profesor, belum tahu artinya apa, tapi pokoknya aku ingin jadi profesor gitu. Karena ya? Kebetulan saya ada cousin saya ya, masnya sepupu ya, yang memang jadi profesor juga waktu itu. Jadi Anda dibanding-bandingkan dengan... cousin saya tuh lebih jauh dari kita, sampai 20 tahun di atas saya. Anak kecil dibandingkan dengan orang yang dewasa. Jadi gitu. saya bisa melihat, ini kayak bagus ya, kayaknya semua kakek saya tuh bangga gitu kepada mereka. Jadi artinya tuh kayaknya mungkin saya harus jadi begitulah katakanlah. Anda mulai kelihatan pintar itu umur berapa sih? Saya kalau sampai sekarang belum kelihatan. Saya kira sebenarnya bukan soal pintar lah ya. Kalau dari ranking itu mungkin sejak SD lah.
SD Ya, kelas itu namanya 1 dan 2. pintar itu. Tetapi saya sebenarnya tidak mau mengatakan dengan cara apakah pintar atau tidak ya. Maksudnya saya sebenarnya banyak yang nggak tahu juga ya bahwa waktu TK itu ya, waktu TK A dan B kalau nggak salah ya, itu saya tuh juara terakhir atau juara 2 dari belakang lah. Oh, Di TK A dan B, serius. belum kelihatan itu ya. Tidak ada prospek lah ya waktu itu. Lalu waktu itu mama saya tuh loncatin saya itu ke SD. Di SD itulah barusan saya tuh menunjukkan bahwa ada prospek yang lebih cerah katakanlah ya. Dan katakanlah itu sebenarnya bukan soal pintar atau tidak. Di SD itu kan pelajarannya itu lebih serius. Waktu di SD itu pelajarannya menulis dan juga membaca. Dari situ dan baru matematika Anda lebih begitu. fokus. Memang dari dulu udah fokus sih. Cuman maksud saya tuh waktu kecil tuh pelajaran yang seperti menggambar, menari, bernyanyi dan segalanya yang di TK itu saya benar-benar tidak ada harapan lah katakanlah ya. Tidak ada sampai sekarang juga tuh. Menarik, karena tentu kita ingin tahu bagaimana sampai anak Medan ini bisa sampai tinggal menetap di Amerika dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Baik, kita lanjutkan ya, Bung Nelson. Bisa diulang lagi, Anda dari Medan langsung ke Amerika masuk di Wisconsin, University of Wisconsin Madison sih. atas biaya sendiri atau? Atas biaya orang tua waktu itu. Oke, jadi waktu Anda sekolah di atau melanjutkan kuliah di Amerika, ambil jurusan apa? Awalnya saya masuk di fisika. Oke. Lalu saya mendapat tekanan dari ibu waktu itu yang ingin saya mencari profesi selain fisika. Kenapa fisika? Apa yang salah? Mungkin fisika itu lebih diasosiasikan sebagai profesi yang sulit mendapat pekerjaan yang dapat katakanlah dengan income yang baik ya. Lalu untuk kompromi, saya itu lalu mengambil jurusan teknik elektro dan juga fisika untuk menyenangkan mama saya lah katakanlah ya. Tapi hal tersebut adalah hal yang baik karena itu adalah hal yang tepat sekali untuk saya sendiri dan semua inovasi di laboratorium saya sendiri dan juga publikasi ilmiah kebanyakan berdasarkan expertise yang berada pada dua bidang ini, fisika dan juga teknologi. Dan padahal awalnya itu adalah untuk hanya menyenangkan mama saya waktu itu. Tapi sekarang Anda merasa bahwa itu Hal itu adalah hal yang tepat. tepat ya. Iya. Tunggu ya. Anda menyelesaikan S1 berapa lama? Waktu itu sedikit di bawah 3 tahun. Ya 2 tahun 9 bulan. Sebelum 3 tahun udah Iya, selesai. waktu itu. Iya. Predikatnya? Summa cum laude lah. Saya kira tamatan Summa cum laude. Saya kira tamatan terbaik di Wisconsin sih waktu itu. Wow. Di seluruh universitas waktu itu. Summa cum Tapi laude. saya sebenarnya tuh memberikan kredit tersebut ya kepada kakek saya sih. Maksudnya? Karena saya masih ingat waktu itu saya masih kelas 2 SD. Saya juara 1 ya di kelas 2 SD. Pulang sebagai anak SD kan seneng gitu, wah juara 1 gitu, seneng gitu. Lalu wah kayak bangga lah katakanlah. Dia langsung lihat saya gitu, kakak saya bilang, kenapa Anda itu sangat begitu senang gitu? Juara 1 di kelas 2, iya benar. Apa hebatnya itu juara 1 di kelas 2 SD? Lalu dia bilang, kalau kamu juara 1 memang itu yang memang beliau tuh expect dari saya. Dan kalau Anda tuh tidak juara 1, itu baru ada masalah dengan kita. Lalu waktu itu saya melihat gitu, wah ekspektasinya begitu tinggi gitu. Nah. Baik, jadi ilmu yang Anda pelajari ini, kami walaupun sudah dengar tapi mungkin terutama saya ini nggak ngerti. Saya merasa Anda hebat tapi nggak ngerti ilmu Anda ini apa. Bolehkah dijelaskan ilmu Anda ini apa manfaatnya untuk manusia? Begini, saya dapat katakan mungkin satu hal yang paling penting ya yang kita lakukan itu adalah dalam bidang LED teknologi gitu. LED itu lampu itu ya kayak apa ya untuk lighting ini ya. Lampu ini sebenarnya ya mengambil
energy consumption yang sangat besar gitu di dalam hidup kita. Sekitar 22% dari listrik yang digunakan ini adalah untuk lampu ini biasanya. Di Amerika ya, saya nggak tahu di Indonesia ya, pasti ada statistiknya yang berbeda sedikit. Tetapi antara 22% sampai sekitar 30% biasanya. Jadi artinya, kalau kita itu bisa 10 kali lebih efisien, kita itu dapat mengurangi sampai 20% sampai 25% dari listrik punya penggunaan listrik di dalam energi listrik dalam Jadi hidup kita terjadi ini. penghematan ini ya. Iya, kebetulan dari sana itu waktu sekitar dapat dikatakan sekitar tahun 2007-an lah ya. Kita itu publikasi beberapa hal yang penting dan juga paten beberapa hal yang penting, dan sekarang ini hampir 40% dari LED yang diproduce yang digunakan di Amerika dan juga hampir lebih dari 80% di Asia itu menggunakan karya ilmiah kita dan juga paten dari kita tersebut. Dan iya, menarik karena saya lihat di kantor-kantor, di rumah-rumah sekarang ini sudah menggunakan LED ya. Karena penghematannya luar biasa sekali. Rumah-rumah jadi lebih hemat, energi lebih hemat ya. Itu di dunia. Jadi itu manfaatnya buat manusia. Saya dengar belakangan Anda tertarik atau mungkin didorong oleh seseorang untuk membuat komik cerita tentang Anda. Betul? Sebenarnya bukan saya ya. Siapa? Sebenarnya istri saya yang membuat bersama dengan adiknya. Saya tuh sebenarnya tuh dijadikan objek oleh istri. Bener. Nah, itu bener. kesamaan kita lagi itu ya. Yang merasa istrinya Nelson boleh berdiri? Oke. Oh, ini dia. Baik, terima kasih ya. Adela Gosali Yose ya, Iya. nama lengkapnya. Adela, dari mana ide atau gagasan membuat cerita bergambar kalau nggak salah tentang suami Anda? Dari mana idenya ini? Sebetulnya saya mulai pikir mau tulis buku ini buat anak aku. Saya punya anak udah 3,5 tahun sekarang, dan itu waktu yang penting rasanya buat cultivate keinginan untuk membaca, karena membaca itu sangat penting ya buat dia orang personal growth sampai tua tuh penting gitu. Dan karena itu saya pikir ya kenapa saya nggak tulis papanya punya cerita, soalnya papanya memang suka baca buku dan dia sendiri juga benefit banyak sekali lewat baca-bacaan dia. Dan karena itu saya tulis buku itu. Jadi semoga buku ini bukan cuma buat anak aku tapi bisa buat lebih banyak anak-anak yang bisa mendapat something gitu Dari buku itu dari ya. buku itu. Oh, ini ya. Oh, lucu juga wajahnya Nelson di sini ya. Itu Nelson kecil sama Nelson besar, mukanya kok sama ya. Cuma celananya celana pendek sama celana panjang. Yang gambar? Yang gambar adik aku. Oh, Dia diperalat juga. dia pas-pasan juga belajar graphic design di BINUS. Jadi saya pikir saya bisa tulis, dan dia pernah tinggal sama kita setahun gitu. Jadi dia kenal Nelson dan dia the right person to draw the book gitu buat kita. Apa yang menarik dari perjalanan hidup seorang Nelson Tansu di mata Anda? Dia orangnya live life very passionate gitu. Dan dia mau always Kalau sudah ada maunya, dia kejar terus. iya, dia fokus, dan in the way dia juga humble. Walaupun dia Rendah hati ya. lumayan doing well gitu, tapi dia down to earth gitu dan nggak pernah sombong gitu. Jadi itu Itu yang Anda lah. kagumi. Iya. Karena dia berkeinginan keras untuk mendapatkan, apakah perjuangan itu dia lakukan juga untuk Anda? Dia tiap hari belajar untuk lebih jadi suami yang lebih baik dan papa yang lebih bagus buat anaknya. Ya semoga dia fokus juga. Continue to strive. Nah, apa enaknya?
jadi istri profesor, ilmuwan. Saya senang dia bisa try to make the world a better place lah ya. Ya, Membuat bumi ini lebih baik lah untuk manusia ya. Ya. Nggak enaknya punya suami seperti ini, ilmuwan. Nggak terlalu banyak nggak enaknya ya. Dia Banyak nggak enaknya? Nggak banyak Oh, nggak nggak enaknya. banyak. Dia kerja dia punya, saya nggak ngerti dia punya research apa, tapi yang penting dia he's there for the family dan aku. Whenever we need to make a important decision as a family, he's there gitu. Ya, sesibuk-sibuknya dia masih tetap punya Iya, waktu yang untuk keluarga penting ya. dia pasti ya. Baik, menarik, terima kasih. Terima kasih. Menarik karena orang tua Nelson tewas akibat perampokan. Apakah itu kemudian mengurangi cinta dia pada Indonesia? Ikuti terus Ki Candy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Nelson Tansu, anak Medan yang sukses sebagai ilmuwan di Amerika. Masih ada di hadapan kita Bung Nelson. Tapi ada satu peristiwa tragis pada waktu itu ketika orang tua Bung Nelson mengalami perampokan dan kemudian mengakibatkan kedua orang tua Anda tewas. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu setelah Anda ke Amerika, tantangan terberat yang Anda hadapi sebagai anak Indonesia yang sekolah di luar negeri apa? Mungkin dalam hidup ya, since kita bicara tentang tantangan ya, dalam hidup saya yang paling sulit ya, yang pernah saya hadapin itu adalah kejadian orang tua saya yang dibunuh ya, waktu itu dalam perampokan tersebut. Apa yang terjadi kalau boleh tahu? Ya, mereka korban dari perampokan dan juga mereka dalam satu mobil lalu dibawa dan kemudian ya Kejadiannya ya? di mana? Di Medan. Tahun berapa? Tahun 2007 Agustus. Pada saat itu Anda di mana? Saya sudah jadi profesor di Lehigh. Itu adalah merupakan hal yang paling sulit yang pernah saya hadapi. Dan jujur saja, setelah saya dapat menghadapi tantangan tersebut, tantangan yang lain itu sepertinya tidak begitu besar, sangat mudah. Jadi waktu Pak Andi tadi menanyakan soal tantangan yang lain-lainnya itu, sebenarnya tidak begitu sulit sih. Sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai profesor, sebagai saya juga direktur dari Research Center ya di Lehigh ya, dan juga ya ada apakah politik lah atau apalah dan segalanya itu sebenarnya tidak begitu susah. Karena adalah tantangan yang paling besar yang saya hadapi ya kejadian tersebut. Ya segalanya itu setelah itu sepertinya tuh kecil, maksudnya tidak begitu sulit dihadapi, katakanlah. Dibandingkan dengan kehilangan kedua orang tua secara tiba-tiba. Ya. Baik, kembali ke soal pendidikan ya. Anda sebagai peneliti, kemudian ilmuwan Indonesia yang kemudian mendapat tanda kutip tempat di Amerika. Pertanyaan banyak orang, kenapa orang-orang seperti Anda ini tidak balik ke Indonesia mengabdi untuk bangsa dan negara sendiri? Semuanya harus tergantung pada opportunity dan juga lingkungan yang tepat ya. Anda merasa sekarang ini kesempatan yang ada di Indonesia dengan ilmu Anda? Sekarang di Indonesia memang sudah jauh lebih baik ya, dari zaman tahun 95 waktu saya berangkat ke Amerika. Nah, artinya kalau Anda diundang ke Indonesia mau atau tidak? Untuk saat sekarang ini, ya, komitmen saya itu kan di Lehigh gitu. Mereka juga memberikan komitmen yang besar ya untuk kita tuh membangun center yang besar. Komitmen itu apakah gaji atau dana untuk riset? Dana riset, dana untuk mahasiswa, dana untuk meng-hire scientist dan postdoc, dan juga meng-hire profesor. Iya, karena banyak sekali ilmuwan Indonesia di luar negeri yang mau pulang
khawatir di negeri ini nggak ada kerjaan karena dana atau budget untuk penelitian relatif kecil, fasilitas. Kalau Anda ditawarin gaji kecil tapi fasilitasnya sama dengan di Amerika, Anda pulang atau tidak? Saya ini orang jujur. Kita ini harus melihat profesor dan juga riset dan juga guru itu adalah sebagai profesi. Di mana itu gaji harus sebanding dengan kapabilitas dari orang tersebut. Baik, terakhir Bung Nelson, apa imbauan Anda buat peneliti-peneliti muda di Indonesia? Saya rasa ini soal confidence dari peneliti-peneliti muda dan juga bukan hanya peneliti, mahasiswa-mahasiswa muda dari murid-murid di SMA dan SMP juga. Ada satu hal yang kalian tuh harus mengerti gitu. Sebenarnya bangsa kita itu berpotensi besar. Nomor 4 terbesar di dunia ya, populasi ya. Dan Indonesia ini memiliki banyak sekali generasi muda, terutama dari masih umur dari 15 sampai 20-an ya. Ini adalah generasi yang bakal mendefinisikan bangsa ini, bukan kita lagi. Adalah sangat penting bahwa confidence dari kalian itu adalah bahwa kita tuh mampu bersaing. Tapi yang juga penting itu adalah kita harus memiliki rasa humble ya, rasa rendah hati, rasa itu bahwa kita tuh memang bisa, tetapi juga sadar untuk mencapai hal tersebut itu harus memiliki dedikasi yang tinggi, fokus dan kerja keras. Walaupun setelah mencapainya itu kita harus menyadari bahwa kita itu bukan yang terbaik. Kita itu masih banyak yang jauh lebih baik dari kita. Iya, kita berikan aplaus luar biasa. Baik, Bung Nelson, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau Andi. hadir jauh-jauh dari Amerika. Ya, terima kasih banyak. Sukses atas buat Anda. kesempatannya. Ya, Satu hari kita tunggu Anda kembali ke negeri sendiri ya. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Nelson Tansu. Thank you. Tamu kita berikutnya punya banyak sekali paten di negara tempat dia tinggal sekarang, yaitu Swedia. Siapa dia? Mari kita sambut Basuki Endah Prianto. Ya, Mas Basuki, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Anda, saya lihat di catatan saya alamatnya di Swedia. Betul. Jadi Anda tinggal di Swedia sekarang ini? Saya sudah tinggal di Swedia lebih dari 7 tahun. Oke. Tapi Anda warga negara? Tetap WNI, Tetap WNI. warga negara Indonesia. Iya, paling tidak saya agak lega dikit ya. Kenapa Anda tinggal di Swedia ya? Saya tinggal di Swedia, ada banyak faktor, Bang Andi. Faktor umumnya yang pertama kali itu dari termotivasi sama terinspirasi oleh orang tua saya. Termotivasi dan terinspirasi oleh orang tua sehingga tinggal di Swedia. Untuk bekerja dan berkarya dimanapun. Oke, nanti Anda jelaskan ya. Iya. Sebagai ilmuwan atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, saya dengar Anda punya cukup banyak paten ya. Betul. Berapa banyak paten? Sampai sekarang ada 23 paten. 23 paten dan masih ada sekitar 4 masih under review. Nggak cukup banyak. Jadi paten-paten itu dipatenkan di mana? Semuanya di Swedia. Semuanya di Swedia. Semuanya di Swedia, ya. Baik, menarik ya. Nanti jelaskan apa saja itu. Dan sekali lagi saya selalu ingin tahu apa manfaat ilmu yang Anda pelajari dan Anda terapkan dalam industri. Nanti industri Anda apa? Telekomunikasi. Telekomunikasi. Baik, kita semua pasti penasaran, tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Baik, Mas Basuki, kita lanjutkan ya. Sebelum masuk ke 23 paten yang Anda miliki, saya sebenarnya ingin tahu Anda ini berasal dari mana? Saya lahir di Bandung. Kemudian tahun 2000 saya ke Singapura karena mendapatkan beasiswa dari Nanyang Technological University di sana. Oh, dapat beasiswa? Dapat beasiswa penuh untuk sekolah dan juga untuk biaya hidup di sana. Oke. Orang tua bekerja sebagai apa? Orang tua saya purnawirawan TNI AU.
Anda sendiri lulusan mana dari sini sebelum ke Nanyang? Sebelumnya saya kuliah di Teknik Elektro ITB, Bandung. Sebelum saya dapat beasiswa, saya sempat bekerja dulu di Jakarta di perusahaan multinasional untuk menambah wawasan industri. Menarik. Anda ini kan sekarang ilmuwan yang membanggakan bangsa Indonesia karena punya 23 paten. Waktu di ITB itu sudah kelihatan pinter nggak? Penasaran. Sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa. Anda lulus Tapi, dengan predikat apa? Ya, alhamdulillah saya dapat predikat cum laude pada saat itu. Ya. Menarik mengikuti perjalanan pendidikan Anda ya. Dari ITB lulus cum laude, kemudian ke Nanyang University di Singapura. Nah, sesudah di Nanyang kemana Anda? Setelah selesai S2, saya sempat bekerja di NTU di tempat yang sama selama 3 tahun. Lalu saya ke Denmark untuk studi S3. Studi apa di sana? Di sana saya mengambil S3 di Wireless Communications. Kenapa tertarik pada bidang itu? Dari kecil memang saya sudah termotivasi untuk masuk bidang teknik elektro, terutama telekomunikasi. Kenapa itu? Awalnya saya lihat orang tua saya yang bidangnya engineering, lalu di keluarga juga ada paman saya yang pada saat itu cukup sukses, dan mereka alumni teknik elektro bidang telekomunikasi. Orang tua selalu bilang, tuh lihat paman kamu bisa sukses. Jadi itu tetap terngiang-ngiang. Mempengaruhi itu ya? Pengaruh ya. Jadi akhirnya Anda meraih gelar doktor Akhirnya tahun 2008 saya meraih gelar doktor di bidang. di bidang wireless communications sebelum pindah ke Swedia. Oke. Ini perlu saya tambahin lagi. Jadi setelah saya selesai S3 itu saya berpikir, ini apakah saya terus di akademik, postdoktoral, atau jadi profesor seperti Profesor Nusa Tansu, atau masuk jalur industri. Dan alhamdulillah saya mendapat tawaran pada saat itu. Uniknya di 4 negara yang berbeda. Di mana aja? Di Denmark sendiri, di Finland, pada saat itu ada salah satu perusahaan mobile phone terkemuka, di Jerman, dan di Swedia. Kenapa mereka begitu tertarik sama Anda? Ilmu Anda apa hebatnya? Pada saat itu S3 saya itu mengenai 4G. Itu tahun 2005. Jadi itu selagi fase standarisasi 4G lagi booming-boomingnya, dan masuk di Indonesia tahun sekarang ya. Baru-baru. Hampir 10 tahun ya. Oh, itu yang membuat mereka tertarik pada Anda karena bidang yang ditekuni memang seksi waktu itu ya. Seksi ya, sampai sekarang. Muncul sekarang dari segi riset muncul 5G. Ketika Anda berada di persimpangan jalan, karena tawaran ada dari universitas, ada dari industri, bagaimana Anda memutuskan waktu itu? Saya memutuskan untuk mengambil industri karena dari pandangan saya, industri itu lebih dinamis. Saya ambil contoh, misalkan orang ganti handphone mungkin 1 atau 2 tahun. Artinya kami dari segi research ataupun produsen, kita harus selalu dinamis mengembangkan dan menemukan atau berinovasi untuk menghasilkan suatu teknologi yang baru. Ditantang Itu terus tantangannya ya? cukup besar. Kalau kita telat dikit, bisa-bisa nggak kepakai itu teknologi yang kita temukan. Nah, soal 23 paten itu paten bidang apa aja itu? Semuanya di bidang wireless communications. Bisa jelaskan apa yang dipatenkan? Apa istimewanya paten Anda itu sehingga Anda merasa perlu untuk mematenkannya? Dari segi paten, tentu saja sebelum kita mematenkan, kita melihat value dari apa yang kita temukan. Apakah itu bisa berguna buat masyarakat? Bagaimana nilainya? Yang pertama, bagaimana handphone itu lebih reliable dimanapun berada, di basement ataupun naik kereta Shinkansen yang super cepat, tetap bisa berkomunikasi dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, bagaimana bisa terus meningkatkan kapasitas dari yang ada. Misalkan pada saatnya handphone itu antenanya cuma 2, bagaimana bisa 4, dan masing-masing itu 4, berarti kapasitas bagaimana bisa didouble menjadi 4 dan tetap reliable. Sumbangsi ilmu Anda itu di mananya ini? Sumbangsi saya, jadi setelah dipatenkan dan perusahaan melihat apakah ini bisa diimplementasikan di produk misalkan. Kalau itu dipilih, itu ya udah, itu ada di jutaan handphone yang ada di market.
Itu salah satunya. Yang kedua, terutama sekarang saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh perusahaan yang saya sekarang untuk menjadi delegasi di Badan Standarisasi Teknologi Seluler Dunia. Jadi apa yang saya temukan itu setelah dipatenkan akan distandarisasi. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu akan mengimplementasikan paten yang telah saya patenkan. Iya. Kalau Anda patenkan begini, hak patennya ada di perusahaan atau di Anda? Paten itu mahal, Bang Andi. Untuk mematenkan harus Untuk bayar paten itu mahal. mahal sekali. Untuk mematenkan dan untuk memelihara itu cukup mahal. Jadi timbal baliknya, si perusahaan juga memberikan istilahnya invention award buat kita para paten, buat kita para inventor ini. Tapi itu berarti milik perusahaan. Itu pada akhirnya milik perusahaan ya. Baik. Jadi sekarang Anda bekerja untuk perusahaan apa? Saya bekerja di Sony Mobile Swedia. Uniknya saya satu-satunya orang Indonesia di Satu-satunya orang Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama saya dan topik kita kali ini adalah para ilmuwan Indonesia yang masyhur di negeri orang. Dan masih ada Mas Basuki. Mas Basuki, saya dengar kabar bahwa walaupun Anda sekarang berada di Swedia, tapi banyak sekali negara yang naksir sama Anda, mengincar, mulai menggoda dengan iming-iming macam-macam untuk pindah ke perusahaan mereka atau mengajar di universitas. Tapi Anda kelihatannya masih tetap bertahan di Swedia. Kenapa? Jadi sambungan tadi setelah mendapat tawaran dari beberapa tempat, saya berdiskusi dengan pembimbing saya. Katanya, oke, baik, kamu punya pilihan opsi karir buat kamu. Sekarang think about your family. Di mana mereka paling betah. Wah, ini pinter mereka. Betul. Ini ya. Jadi akhirnya saya pilih Swedia. Pertama karena di sana ada Ericsson, itu perusahaan termuka bidang telekomunikasi. Saya bergabung di sana. Yang kedua, istri saya bisa sekolah dan sekarang saya S3 juga sebagai staf peneliti di Lund University Hospital Swedia. Yang ketiga, pada saat itu saya baru startup family. Jadi saya pilih negara yang dikenal. Kita bisnis ya, startup family gitu ya. Kalau di sini bisnis baru startup gitu ya. Untuk Swedia tuh masalah family tetap nomor satu. Terus fasilitas apa yang Anda dapatkan? Dari segi riset saya kira hampir sama ya, di negara Eropa cukup advance mengenai hal ini. Kemudian ya masalah keluarga, misalkan kalau saya punya anak gitu lahir di sana, kami diberi kesempatan untuk ngambil cuti. Itu cukup luar biasa banyaknya. Berapa lama cuti? Kita berdua itu bisa mendapatkan cuti 480 hari kerja. Cuti 480 hari. Jadi kalau mewah sekali. Dengan cuti gitu gaji dibayar penuh atau? Hampir penuh, kira-kira 80 hingga 90%. Jadi tidak terlalu masalah ya. Tidak terlalu masalah ya. Tapi gaji kompetitif. Sangat-sangat kompetitif di sana ya. Oke, jadi itu yang membuat Anda betah di sana ya. Selain karena istri juga bekerja. Nanti saya akan tanya karena istri Anda juga hadir di sini ya. Sang istri tercinta Ihdina Sukma Dewi sudah ada bersama kita. Boleh berdiri? Iya. Terima kasih Mbak Dina. Jadi boleh tahu Anda lulusan mana? Saya lulusan Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran, angkatan tahun 2000. Oh, Anda sekarang dokter? Saya sekarang dokter. Dokter praktek di Swedia? Saya sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di bidang penelitian kedokteran, lebih tepatnya penelitian di bidang kardiologi. Oke. Dan saya dengar Anda masih ingin mengejar gelar doktor juga ya? Iya, alhamdulillah kebetulan saya sekarang mahasiswa doktoral di bidang kardiologi di Lund University Swedia. Swedia. Iya. Dan pada saat yang bersamaan juga saya research staff di bagian kardiologi Lund University Hospital. Kembali lagi saya selalu merasa bahwa di balik laki-laki yang sukses ada istri yang luar biasa, yang hebat. Apa yang Anda kagumi dari Mas Basuki? Sebagai suami boleh, sebagai ilmuwan boleh. Sebagai seorang ilmuwan, Mas Basuki ini adalah orang yang sangat rendah hati menurut saya. Ada beberapa hal yang
tentang misalnya tentang patennya Mas Basuki gitu, itu saya kok taunya dari orang lain gitu. Jadi ketika saya mungkin bertemu dengan koleganya Mas Basuki gitu di kantor gitu, saya melihat bagaimana respect mereka gitu terhadap Mas Basuki gitu. Sementara di rumah Anda suruh-suruh gitu. Artinya nggak pernah pamer suami Anda kepada Nggak Anda. pernah, iya, nggak Anda pernah bilang. kaget prestasinya orang lain yang Iya, yang menyampaikannya. memberi apresiasi gitu. Jadi ya itu menurut saya itu poin pertama. Dan poin kedua, Mas Basuki ini sangat cinta terhadap keluarganya, terutama terhadap ibunya. Mas Basuki ini tidak pernah sejak kita menikah tuh tidak pernah luput untuk menelpon ibu dan memberi kabar dimanapun kita berada. Walaupun terutama dengan pekerjaannya sekarang gitu, Mas Basuki sering traveling, tapi beliau selalu memberi kabar terhadap ibunya. Dan itu satu hal yang bagi saya sangat saya appreciate dari Pak Mas Basuki. Anda pernah sekolah sampai perguruan tinggi di Indonesia, kemudian Anda juga pernah sekolah di luar negeri, bahkan sekarang bekerja di luar negeri. Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang seperti Anda ini enggan pulang karena fasilitas yang tidak memenuhi syarat di sini untuk penelitian, kemudian dana yang minim untuk melakukan penelitian. Tapi kalau dari sudut pandang Anda sendiri, bagaimana Anda membandingkan antara di luar negeri dengan di Indonesia? Apa kelemahan-kelemahan di Indonesia? Kalau dari sudut pandang saya, yang pertama itu adalah komitmen pemerintah itu cukup penting. Karena itu mengarahkan suatu negara. Saya lihat, terutama saat ini, Indonesia itu lebih cenderung dikategorikan sebagai negara konsumerisme. Lebih suka beli daripada bikin sendiri. Kalau pemerintah negara sudah mengkondisikan untuk memproduksi sendiri, itu efeknya sangat besar. Setelah itu, di luar itu adanya sinergi yang cukup bagus dari pemerintah, dari industri, dan juga dari institusi pendidikan. Misalkan research pendidikan itu disponsori oleh pemerintah dan juga partly dari industri, hasilnya itu bisa langsung digunakan oleh industri. Jadi ada semacam siklus yang ada outputnya. Saya lihat di Indonesia itu masih sangat terbatas sekali gitu. Ada riset dari universitas, tapi ujungnya mentok. Atau nggak diterapkan oleh industri. Jadi ya nggak dimanfaatkan juga pada akhirnya. Baik. Saya selalu ingin tahu, kalau Anda nantinya diminta pulang, orang tua Anda tadi, ayah Anda ingin Anda pulang, tapi kalau ada kesempatan Anda diminta pulang, apakah Anda bersedia? Tapi sebelum ke sana, saya ingin ke Ahmad Aditya. Adit, ya. Adit ini yang selalu antusias bersama teman-temannya menawarkan atau memberikan info kepada saya tentang orang-orang hebat semacam ini. Karena Adit termasuk penggagas dari I4. Nah, coba jelaskan apa itu I4 itu? Ya, I4 itu adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang digagas sejak tahun 2009 oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia, bergabung dengan beberapa ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Pada tahun 2009, kita mendeklarasikan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Den Haag, dan pada saat itu juga kita berhasil mengumpulkan sekitar 800 ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri. Dan sejak itu, maka I4 terus berkembang dan ada beberapa hal sebenarnya yang kita lakukan. Dalam jangka pendek, yang kita lakukan adalah menginformasikan dan memetakan potensi ilmuwan kita yang ada di luar negeri. Apa itu bidangnya? tujuan awalnya? Tujuan awalnya itu. Oke, terus? Kemudian apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berkarya di luar negeri, dan membuat itu jadi satu data yang kemudian terus kita update sampai saat ini. Nah, itu yang jadi tujuan awal. Kemudian di tahun-tahun setelah I4 berdiri, kita coba menghadirkan pemikiran-pemikiran inovatif dari ilmuwan-ilmuwan kita yang ada di luar negeri untuk hadir di kampus-kampus di ruang kelas. Nah, akhirnya muncullah ide seperti kuliah online waktu itu, yang digagas dari luar, menghadirkan dengan teknologi
komunikasi, kemudian disambungkan dengan di ruang-ruang kelas. Setelah ini berjalan hampir beberapa bulan, akhirnya jadi makin berkembang. Kita sampai buat kuliah online di Papua, kita buat kuliah online di Pasuruan, kita buat kuliah online di Kajen, yang makin lama makin banyak gitu. Nah, dari perjalanan kita itu ternyata berkembang lagi gitu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa S1 di Indonesia ataupun pelajar-pelajar kita yang ada di Indonesia itu tertarik untuk jadi ilmuwan seperti orang-orang yang memberikan kuliah tamu tadi. Nah, kemudian muncul lagi ide kedua adalah bagaimana menghadirkan informasi tentang potensi bisa kuliah ke luar negeri itu langsung ke pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Hal ketiga yang sebenarnya sempat kita mau rintis dan kita coba gagas sampai sekarang adalah bagaimana melakukan transfer dari ilmu yang ada di luar untuk bisa berkembang jadi satu teknologi yang aplikatif di Indonesia. Kita coba untuk mempertemukan tiga elemen tadi yang seperti Mas Basuki bilang, kampus, industri, dan juga pembuat kebijakan untuk duduk di dalam satu meja. Dan memang banyak sekali tantangan yang menurut saya perlu kerja keras untuk bisa mengaplikasikan hal ini. Gitu. Baik, jadi ini masih tetap semangat tapi ya? Ya. Dan terima kasih Adit, karena 6 tahun yang lalu Anda yang mulai mengusulkan tamu-tamu hebat seperti sekarang. Dan Nelson Tanso adalah orang yang kita kejar 6 tahun lalu tapi tidak tertangkap. Setelah 6 tahun baru dia bisa hadir di sini, dan juga Mas Basuki ya, terima kasih ya. Ya. Terakhir, kalau Anda disuruh pulang, bersediakah? Nah itu dia, itu bagi kami ilmuwan yang di luar negeri itu just like $1 million questions itu. Kenapa harus begitu banyak pertanyaan sebelum memutuskan? Kan tinggal pulang aja, saya belikan tiket misalnya. Saya sudah pulang. Oh, sudah pulang. Apa pertimbangannya? Apa yang menjadi konsiderasi Anda? Itu dia, sebelum pulang kita harus tahu dulu masalahnya apa di Indonesia, tantangannya seperti apa gitu. Tentu saja kalau seandainya saya pulang, saya tidak mau pulang lalu startup dari zero. Itu cukup riskan buat saya ya. Bahkan lebih parah lagi nganggur. Saya pikir kalau sekarang saya pulang itu biasa-biasa saya gila itu. Saya nggak bisa. Karena itu tadi seperti Pak Nelson bilang itu apresiasi dari pemerintah buat kita ilmuwan itu masih sangat kurang. Gitu. Banyak sekali cerita-cerita yang misalkan dulu yang sekolah terus pulang jadi jadi guru komputer saja, padahal misalkan ahli nuklir misalkan. Makanya lebih baik dipersiapkan dulu, kita bikin channelnya agar semuanya bisa berjalan dengan smooth. Baik, jadi artinya bukan karena nasionalisme Anda rendah kemudian nggak mau pulang, tapi logika Anda mengatakan kalau pulang sekarang ilmu Anda sia-sia ya. Intinya harus dipersiapkan dulu. Bagi saya, dimanapun saya berada, semuanya bermuara untuk Indonesia. Apa yang saya rancang sekarang itu bakal jadi handphone nanti, misalkan untuk 5G tahun 2020. Itu saya kira cukup krusial itu. Adanya orang Indonesia di sana cukup krusial. Saya cukup bangga. Saya lihat ada 2 orang Indonesia saja dari kira-kira 1000 delegasi itu hanya ada 2 orang Indonesia. Kalau saya pulang, ini siapa nih orang Indonesia di sini? Perlu ada kaderisasi dan regenerasi dulu sebelum saya bisa pulang ke Indonesia. Baik, mudah-mudahan itu terjadi ya. Baik, terima kasih Mas Basuki sudah mau hadir di acara ini.